Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah anak-anak, kita ketemu kembali pada pembelajaran kita pada kali ini. Bagaimana biasa anak-anak, kita belajar bersama Pak Eko. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini adalah tema 1, subtema 4, BB6. Jadi kita sudah masuk pembelajaran PB yang ke-6. Jadi ini pembelajaran yang terakhir anak-anak pada subtema 4. Maka setelah ini nanti ada pembelajaran berikutnya. Mari anak-anak kita ikuti pembelajaran ini. Perhatikan dengan baik. Semoga kalian semua bisa mendapatkan ilmu yang baik ya. Anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan. Masih pada perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk saat ini perkembangbiakan yang kita pelajari adalah dengan cara mencangkok. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan anak-anak itu ada secara alami, ada juga secara buatan. Yang sebelumnya sudah kita pelajari perkembangbiakan secara alami. Ada spora dengan biji dan juga dengan tunas, dan juga pada pembelajaran sebelumnya juga ada perkembangbiakan secara buatan, yaitu pada pohon singkong. Perkembangbiakannya dengan cara stek, itu juga salah satu perkembangbiakan secara buatan. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara buatan anak-anak? Perkembangbiakan secara buatan itu adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Jadi anak-anak, tanaman tersebut bisa berkembang biak karena dibantu oleh manusia, atau ada upaya dari manusia untuk melakukan perkembangbiakan terhadap tumbuhan tersebut. Nah, anak-anak, perkembangbiakan buatan ini diantaranya adalah di sini mencangkok ya, mencangkok, stek, dan menempel. Stek sudah kita pelajari kemarin, yaitu pada tanaman singkong. Yang mana singkong itu sebenarnya adalah umbi akar, hanya saja singkong tidak berkembang biak dengan umbi akar, melainkan dengan stek. Pada kali ini kita pelajari adalah bagaimana mencangkok ya. Ini gambar cara-cara mencangkok, langkah-langkah membuat sebuah cangkokan, mencangkok tanaman, yaitu ini yang pertama, yang kedua, ketiga, empat, nanti akan kita bahas ya. Bagaimana cara mencangkok ini akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Nah, sekarang tentang keuntungan dan kekurangan mencangkok. Ada keuntungannya. Ya, keuntungan mencangkok diantaranya yang pertama, tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Jadi tanaman ini akan mudah besar ya, atau cepat pertumbuhannya. Dan tentu apabila pertumbuhannya lebih cepat, maka juga akan lebih cepat untuk berbuah. Itu salah satu keuntungan mencangkok. Yang kedua, keuntungan mencangkok adalah mutu tanaman lebih baik. Maksudnya adalah hasil ya. Hasil dari cangkok tadi itu akan menghasilkan mutu tanaman yang lebih baik dari tanaman induknya. Karena dengan mencangkok tadi, tanaman tersebut bisa cepat besar dan juga bisa cepat berbuah. Yaitu tentang keuntungan. Berikutnya tentang kerugian atau kekurangan dalam mencangkok. Apa saja kekurangan mencangkok? Yang pertama, tanaman hasil cangkokan lebih mudah roboh. Ya, tanaman tersebut apabila sudah tumbuh besar, maka tanaman itu akan sangat mudah roboh. Ini kekurangan mencangkok. Berikutnya, nah, akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, ini yang menyebabkan tanaman hasil mencangkok akan mudah roboh. Itu diakibatkan karena apa? Karena akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Akarnya tidak sekuat apabila tanaman itu tumbuh ya dengan alami.
ya, tumbuhnya dengan alami, ya, biasanya dengan biji, itu akan memiliki akar lebih kuat daripada mencangkok. Ya, sekarang berikutnya anak-anak yaitu cara mencangkok. Nah, di sini ada alat-alat yang dibutuhkan, yang dipersiapkan, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan sebelum mencangkok. Yang pertama adalah pisau. Ya, pertama adalah pisau. Ini pisau. Yang kedua sabut kelapa atau plastik. Ya, bisa sabut kelapa seperti ini atau juga bisa menggunakan plastik. Ya. Tali, ya, nanti akan untuk mengikat sabut kelapa atau plastik. Dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Nah, tanah ini tanah yang sudah dicampur pupuk kandang dengan harapan tanah itu bisa lebih subur. Baik, langkah berikutnya yaitu setelah menyiapkan semua alat dan bahannya, pertama pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Ini pohon induknya, ya, batang induk. Nah, ini ada cabang. Nah, kita pilih cabang yang ukurannya itu sedang, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Ini cabang yang akan dipilih, yang ukurannya sedang. Berikutnya anak, cabang yang sudah kita pilih tadi dikupas, ya, dibuang kulitnya. Nah, ini kulitnya dibuang dengan ukuran kira-kira panjangnya 5 sampai 9, ya. 5 sampai 9 cm. Kulitnya ini dibuang. Nah, kita buang. Terus setelah itu apa? Setelah dibuang kulitnya, kupas dahan hingga bersih. Ya. Jadi ini setelah dibuang kulitnya, ini dikupas. Jadi dikupas kulitnya ini, terus ini dihilangkan lendir, ya. Lendir yang ada pada cabang ini ketika kulitnya dikupas ini ada lendir. Lendir ini harus dibuang, dibersihkan, ya, dengan cara dengan pakai pisau, ya, digosok-gosok gitu dengan pisau sampai kering, ya, sampai lendirnya hilang, sampai kering tidak basah. Kalau sudah kering berarti itu tandanya lendir itu sudah hilang. Berikutnya, kemudian tadi setelah dikupas itu dibungkus, ya, dibungkus dengan tanah yang tadi sudah disiapkan, yaitu tanah yang subur, tanah yang sudah dicampur dengan pupuk, ya, boleh pupuk kandang atau pupuk yang lain, dibungkus dengan sabut kelapa atau dengan plastik. Nah, ini pada gambar ini contoh dibungkus dengan plastik, ya. Dibungkus dengan plastik, setelah itu diikat dengan tali yang sudah disiapkan tadi. Di dalamnya ini adalah tanah yang subur, tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang tadi, sehingga tanahnya jadi subur. Berikutnya siram, ya. Setelah ini disiram, jangan lupa untuk selalu menyiram, ya. Disiram setiap pagi dan sore, ya. Agar apa? Agar cepat, ya, agar pencangkokan itu bisa segera cepat tumbuh, cepat keluar akar. Langkah berikutnya adalah, setelah tadi dibungkus, ya, disiram, kira-kira dalam waktu 1 sampai 2 bulan, ya, antara 1 sampai 2 bulan, maka sudah mulai tumbuh akar dan itu akar sudah banyak. Ya, biasanya usia 2 minggu itu sudah mulai keluar akar, ya. Usia 2 minggu, usia 14 hari, itu biasanya sudah mulai muncul akar, tapi akarnya tidak begitu banyak. Maka dibiarkan sampai kira-kira 1 atau 2 bulan. Kalau usia sudah sampai 2 bulan, tentu akarnya akan lebih sangat banyak. Setelah akar tumbuh, jadi kira-kira 1 sampai 2 bulan, dipotong, ya. Jadi dahan tadi itu dipotong. Ya, dahan yang ini dipotong. Ini sudah keluar akarnya banyak, ya, 1 sampai 2 bulan itu kira-kira segitu usianya, maka akan muncul banyak akar, ya. Biasanya akarnya akan keluar dari plastik ini. Karena akar sudah terlalu banyak. Terus ini dipotong, ya. Jadi dahan ini dipotong. Jadi dipotong
dari cabang dari induknya dipotong. Setelah dipotong, ditanam di tempat yang teduh, ya. Jadi tidak diletakkan di tempat yang langsung terkena sinar matahari, tapi ditempatkan di tempat yang teduh dulu, ya. Biasanya itu diletakkan di wadah semacam polybag begitu, ya, untuk sebagai untuk awal saja, ya, mengawal. Nanti kalau sudah mulai tumbuh, ya, mulai tumbuh cabang baru, ranting baru, sudah mulai agak besar, maka bisa dipindah di tempat yang memiliki cukup cahaya matahari, karena tanaman itu membutuhkan cahaya matahari. Ya, nah, sekian dulu tentang pembelajaran kita kali ini. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita belajar tentang tumbuhan, cara pembambiakan pada tumbuhan dengan cara mencangkok, yaitu perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Selamat belajar anak-anak, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.